mukadimah atau langsung pembahasan? Fadlul Dzikri. Nah, Anda beri. Langsung lah ya. Tapi suara Ana masuk jelas? Jelas, tapi aku sama. Oke. Awalan kalau Allah ta'ala adalah baca ini teh. Baca. Betul, kalau Ya, salah silakan apa-apa baca. ya ini mah. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Belajar. Ya, Ada Bang Faris ini. Depan dakaro. Awalan kalau Allah ta'ala fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuru. Cari kola imam apa itu teh bagi. Aduh lupa lagi. Al-Bagawiyu. Wah, bagi. Rohmatu apa itu teh aku lupa lagi tuh ilmu. Bentar. Rohma apa? Rahimahullah. Azakaruni finaimatu. Bentar. Bas. Udah mulai streaming. Udah. Lanjut. Ada karokum fi syadati wal bala'i waqala imama Ibnu Katsir rahimakumullah an Sya'ida bni an Sya'id Jabir qala adzakaruni bato atiya ada karokum bimag firoti wa fi riwayati birhamati apa ya lupa nggak tahu waqala alamatu syai'un sya'ida rahimahullah wa afdalu dzakaro huwa matawato alaihi. Benar gak? Lagi waqala alamatu syai'un dah ya itu mah qalbu wa lisan wa huwa di yasamaru ma'arofatallahu wa mahabatahu wa kasiratu saubahu wa dzakarahu huwa ro'sa syakir falihada amarobahu khoson summa man ba'dihi amarobi syakiro amauma li'anna syakiro fihi baqoi lina imatu maujidatu wa ziyadatu fina amu mufaqawadatu qala Allahu ta'ala la in syakaratum la aziyadanakum. Dah. Lagi ke atas lagi Riz. Mana? Mau diartiin? Aduh aku lupa lagi artinya. Iya tuh. Ana ambil alih aja ya. Ya. Fadlul Dzikri, keutamaan tentang zikir. Awalan yang pertama, qala Allahu ta'ala qala fi'il madhi ma'lum Allahu fa'il ta'ala jumlah i'tiradiyah fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun maf'ul bih dari qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah mengingatku dan
Aku kelak akan mengingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah ingkar sedikit pun kepadaku. Asyarhu, syarahnya. Qala al-imamu al-Bagawiyyu, qala, asyarhu mubtada, qala al-imamu al-Bagawiyyu, pokoknya sampai bawah nanti itu khobarnya. Syarahnya itu adalah qala al-imam yang pertama. Qala fi'il madi ma'lum al-imamu, ini fa'il, al-Bagawiyyu badal, rahimahullahu jumlah i'tiradiyah. Udkuruni fin ni'mati warrokhai adkurkum fi syiddati wal bala'i. Udkuru fi'il amr ni maf'ul bih, fin ni'mah jar majrur warrokhai waw atof arrokho ma'tuf. Adkuru fi'il mudhari ma'lum, fa'ilnya anak, kum maf'ul bih, fi syiddati majrur, isi majrur, wal bala'i waw atof, al bala'i ma'tuf. Imam Al-Baghawi berkata, uzkuruni maksudnya adalah fin ni'mati warrokhoi. Mengingatku itu maksudnya ingat tentang nikmat yang diberikan, warrokhoi, dan kelapangan, rasa lapang yang sudah diberikan. Azkurukum fisyiddati wal bala'i. Kelak aku atau Allah akan mengingat kalian fisyiddati tatkala kalian susah, wal bala'i, dan ditimpa musibah. Wa qala al-imam Ibnu Katsirin, waw atof qala ma'tuf, al-imamu fa'il min qala ibnu badal Katsirin mudhaf ilaih rahimahullahu jumlah i'tiradiyah. An Sa'id ibn Jubairin qala udkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati wa fi riwayatin bi rahmati. An Sa'id ibn Jubairin jar majrur, qala fi'il madi ma'lum, wa fa'iluhu huwa udkuruni, hatal akhir ada maf'ul bih. Udkuruni fil amr, ni-nya maf'ul bih, bito'ati jar majrur, adkurukum fil mudhari, kumnya maf'ul bih, bimaghfirati jar majrur, wa fi riwayatin, wawnya waw ibtida, fi riwayatin jar majrur, birahmati jar majrur. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau mengatakan maksud udkuruni di sini adalah bito'ati, dengan ketaatan kepadaku, azkurkum bimaghfirati, kelak aku akan mengingat kalian, yaitu Allah, bimaghfirati, dengan ampunannya. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat lain, bukan maghfirah tapi rahmatnya. Wa qala al-allamatu asy-syaikh as-Sa'di rahimahullahu, wa afdalu dzikri huwa ma tawata'a alaihil qalbu wal lisan wa huwa alladhi yusmiru ma'rifatallahi wa mahabbatahu wa kasrata sawabihi wa dzikra huwa wawnya waw baru nih, wa dzikru huwa ra'sus syukri. Falihadza amrun bihi khususan thumma min ba'dihi amrun bisyukri umuman lianna syukra fihi baqa'un lin ni'mati al mawjudati wa ziyadatun fin ni'amil mafqudati. Qala Allah Ta'ala la in syakartum lazidannakum. Wa qala, wawnya waw atop, qala fi'il ma'tuf, al-allamah fa'il, asy-syaikhu badal, as-Sa'diyu badal lagi, rahimahullahu jumlah i'tiradiyah, waw ibtida, afdalu dzikri, afdalu mubtada, az-dzikri mudhaf ilaih, huwa ma tawata'a, nah itu jumlah khabar jumlah, huwa ma tawata'a alaihil qalbu. Tawata'a fi'il madi ma'lum, alaihi jar majrur, al-qalbu di sini fa'il, al-lisanu ma'tuf, wa huwa alladhi yusmiru, wa huwa
wawunya wawu. Oke. Wawunya wawu ini wawu atof huwa ladzi yusmiru. Atofnya ke huwa. Wa afdalu dzikri huwa ma tawato'a. No. Huwa ma tawato'a. Nah, atofnya ke sana. Huwa ma'tuf alladzi ini apa? Khabar yusmiru fi'il mudhari ma'lum ma'rifata maf'ul bihnya yusmiru fa'ilnya huwa ma'rifata maf'ul bih Allahi mudhof ilaih wau atof mahabbata ma'tuf hu mudhof ilaih wa wau atof kasrota ma'tuf tawabihi mudhof ilaih fi mudhof ilaih wa wau atof adzikra ini baru wa dzikru huwa ra'sus syukri. Wa-nya wau ibtida adzikru apa? Mubtada huwa ra'sus syukri jumlah mubtada dan khabar wal jumlatu minal mubtada wal khabarul mubtada al awal. Falihada amrun bihi fa-nya fa sababiyah li lamul goyah lam jar hada majrur amrun berarti khabar bihi jar majrur khususon berarti mutlak maf'ul mutlak summa min ba'dihi summanya summa ma'atof min ba'dihi jar majrur amrun mubtada muakhir. Bentar. Falihada amrun. Oh, yang tadi falihada itu khabar muqaddam amrun bihi mubtada muakhir khususon maf'ul mutlak summa atof min ba'di. Ini jadi ma'tuf lagi pokoknya. Li anna syukra li jar anna majrur asyukra isim anna fihi baqaun lin ni'mah. Nah itu jadi jumlah khabar anna fihi khabar muqaddam baqaun mubtada muakhir lin ni'mati jar majrur al mawjudati sifat wa ziyadatun ma'tuf fin ni'amil fin ni'ami jar majrur al mafqudati sifat qala Allahu qala fil madi ma'lum Allahu fa'il ta'ala jumlah i'tiradiyah lain syakartum lazidannakum. Oke, guys. Dan Imam As-Sa'di mengatakan bahwa sebaik-baik zikir atau seutamanya zikir itu adalah mengkaitkan hati dan lisan, saling berkaitan. Jadi tidak dikotomis, nggak dipisah-pisah, yaitu yang buahnya kelak menjadi ma'rifat Allah, mengingat Allah atau mengenal Allah, wa mahabbatahu dan timbul rasa cinta, wa kasrota sawabihi, kemudian yang sawab di sini ajar kayaknya ya, yang dimana melalui lisan dan hati tersebut memperbanyak pahala kita semua. Wa dzikru huwa ra'sus syukri, sedangkan mengingatnya itu merupakan ra'sus syukri, puncaknya rasa syukur. Falihada amrun bihi khususan, maka dari ayat ini terdapat perintah yang dikhususkan. Summa min ba'dihi amrun bisyukri umuman, kemudian setelah mengetahui itu adalah perintah yang dikhususkan, terdapat juga rasa syukur yang umum. Lianna syukra fihi baqaun lin ni'mah, karena rasa syukur itu terdapat di dalamnya baqaun lin ni'mah, setetes atau sepercik dari kenikmatan al-maujudah yang terdapat di dalamnya, wa ziyadatun fi ni'amil mafqudati, dan juga tambahan dari kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Qala Allah Ta'ala la in syakartum lazidannakum, seandainya kalian bersyukur kelak kami akan Allah akan menambahkannya kepada kalian. Tuh. Tadi mulai 15 kan ya? Masih terus lah.
Dilanjut sama Kang Nabil. Udah ya. Nggak apa-apa lagi Kang Nabil. Gasin Kang Nabil. Yang akhwat belum, Mas. Iya, yang belum. Hilma belum ya? Mangga Hilma. Hilma bisa? Redo. Oh, ya udah Redo, mangga Redo. Si Edo tebal lagi. Hizbi atau Hizbi. Sok mangga Hisbi ya tuh. Udah ada. Sanian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya Allah, Hizbi. Asyarhu qala al-imam al-Baghawi rahimahullah On cam dong. ayyu bil laili wan nahari fil barri wal bahri wa fis sihhati wa saqami wa fis sirri wal alaniyah. Sanian wa qala al-imam Ibnu Katsirin rahimallahu amarallahu ibadahul mu'minina bikasrati zikrihim ya rabbihim tabaraka wa ta'ala al-mun'imu alaihim bi anwa'in ni'ami wasin apa ini wasunufil apa wasunufil ya minani apa lima fi zalika min jazilis sawabi wa jamilil ma'ab. Wa qala al-alamah al-syekh as-sa'di rahimahullah ya'muru ta'ala al-mu'minina bizikrihi zikran katsiran min tahlilin wa tahmidin wa tasbihin wa min kulli qawlin fihi qurbatun ilallahi wa aqallu zalika an yulazimal insanu awrada awrad ini teh apa zikir ya wirid ya yulazimal insanu awrada subhi wal masai wa dabaru salawatil khamsi wa indal awaridi wal asbabi fa inna zalika ibadatun yasbiku bihil amilu wa huwa mustarihun wa kafal lisani anil kalamil qabihi. Udah. Terus gimana? Artinya dong. Selading salah langsung aja ya. Imam Bagawi di ini dulu ya, di apa? Di Arabin dulu ya. Yap. Ya qala fil madi al-imam fa'il al-Bagawi badal rahimahullah jumlah i'tirad ayyo ay mubtada berarti ya bil lailin wan naharin jar majrur wan nahar ma'tuf berarti ini khabar jumlah Berarti sibuk ini jumlah ya. ai-nya ai tafsiriyah bi. Oh ayat tafsir ya berarti nggak ada mahal ya. Yap, nggak ada mahal. Nih jadi itu sampai akhir nggak ada mahal tuh. Jar majrur aja terus. Iya jangan dah berarti ya. Terus yang kedua qala banyak berarti ini ataf juga wa ataf bukan enggak ya. Gimana bi? Wanya ini wa apa?
Wakol, oh wawunya wawu atop. Ibtidah ya? Ataf ya? Oh ya benar. Aqala Filmadi al-imamu fa'il ibnu madal kasirin mudaf ilaih rahimallah jumlah itiradi amrullah fi'il fa'il maf'un bi mudaf ilaih bikasrati jar majrur zikrihim mudaf ilaih rabbihim jar majrurat ya. Terus mudaf ilaih tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala ini jadi apa mahalnya? Jumlah itiradi aja. Jumlah itiradi. Al-mun'imu. Berarti ini mubtada muakhar ya? Al-mun'imu. Gimana? Ya itu. Alaihim jar majrur bi anwa'i jar majrur an ni'ami mudhaf ilaih ma'tuf mudhaf ilaih 5 ini jadi jar majrur juga ya? Bukan? Iya. 5 jar majrur. Zalika ya jar majrur mudhaf ilaih ma'tuf jamil ma'tuf kan? Oh maaf mudhaf ilaih. Oh, Qalal. berarti bukan 5 ini, lama aja. Oh lama jadi apa? Lama apa ya, tatkala Lama. kurang tahu kalau mahalnya lama. Tidak wa ataf tadi ya wa ataf fi'il fa'il badal as-sa'di mudhaf ilaih rahimallah jumlah itirad ya'muru fi'il mudhari' fa'alnya huwa al-mu'minina maf'ulun bi zikri jar majrur mudhaf ilaih zikran kasiran di taukid ya zikrannya Yap, taukid. kasiran juga taukid ya berarti ya. Tahu ini aja dimutlakin aja, maf'ul mutlak. Oh mutlak ya mutlak. Mutlak berarti min jar majrur wa tahmid majrur ma'tuf wa min kulli jar majrur qalim mudhaf ilaih fihi jar majrur mubtada qurbah khabar ilallah jar majrur wa aqallu berarti kembali ke zikir ya. Yang mana, Bi? Wa aqallu zalika. Oh. Iya benar-benar. Ya. Ya. Berarti Zalika qalla aja, wa qalla. ya wa qalla zalika an lazima an fanasbin lazima fil madi ya mudhari insan fa'il awarid. Nyata wirid apa awarid? Ya, jama wirid itu. Ya. Itu Aurat. maf'ulun bi aurat ya. Aurat subah.
Yaitu berarti film madi film penting mudhof ilaih wa masa ma'tuf salah satu mudhof ilaih wa inda zarfu berarti ma'tuf lagi ya mudhof ilaih ma'tuf nasbu inna udah ya terus ke bawahnya jelas nggak sih? Aduh. Putus-putus. Putus. Ansor. Ini lagi ini bermasalah dikit. Ya, terus zalika ibadatun. Zalika ismun inna ibadatun khabar inna fi'il bihal awamil biha jar majrur awamil fa'il wa Amil. berarti amil ya fa'il wa atau harfu atau terus ibtida ya mubtada mustarihun wa khabar wa kaful lisani ma'tuf mudhaf ilaih jar majrur mudhaf ilaih. Imam Baghawi rahimahullah berkata malam siang fil barri darat wal bahri laut mana wa fis sihhati wasaqami fis sihhati dalam keadaan sehat wasaqami sakit wa fis sirri dan dalam keadaan tersembunyi wal alaniyah itu apa? Terang-terangan. Terang-terangan sirri wal alaniyah terang-terangan Dengan slow mo. apa? Pari sudah gak kuat mau nyampein materi. Oh ya. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah SWT memerintahkan hamba-hamba yang beriman untuk memperbanyak zikirnya kepada Tuhannya. Al-Mun'imu sebagai nikmat atas mereka bi anwa'in ni'ami Ya. dengan Maaf ini tadi berbagai nikmat. Al-Mun'imi berarti bukan Al-Mun'imu. Al-Mun'im ya. Al-Mun'imi. Al-Mun'im. Nikmat-nikmat atasnya bi anwa'in ni'ami dengan berbagai macam kenikmatan. Wasufu mina nih apa ini? Wasunufil. Nggak tahu ini mah. Lama tatkala hal itu minjali zisawab wa jamilil ma'ab. Min jazilin apa jazilin? Sawab pahala wa jamilil ma'ab dan sebaik-baiknya ampunan tempat kembali maaf. Ya benar. Syekh Sa'id berkata Allah SWT memerintahkan orang mukmin untuk berzikir kepadanya dengan sebanyak-banyaknya berupa tahlil, tahmid, tasbih dan dari setiap ucapan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling sedikit dari itu adalah manusia senantiasa untuk melakukan wirid subuh, wirid pagi dan petang. Dan setiap selesai menunaikan sholat 5 waktu. Wa indal awaridi wal asbabi. Dan ketika awarid itu apa ya? Dan ketika ada sebab ya. Lain nazalik karena hal itu bawah. Awarid apa ini? Yang berkaitan ada tujuan. Jadi oh ya. Iya. Ya. Baik itu ada tujuan dan ada sebab ya.
ketika ada tujuan dan ada sebab. Karena hal itu merupakan ibadah. Yasbiku yang mendahului al-amil, pelaku. Benar nggak? Ya. Wa mustarihun kefelisanil kalam, yaitu dengan mencegah atau menahan lisan dari perkataan yang jelek, menahan diri dari perkataan jelek. Sudah, Bang Farid. Silakan Ansor, MC Ansor. Enggak, Bas. Lanjutlah, Bas. Mela. Ya, selanjutnya saya persilahkan saja langsung untuk pemateri memaparkan materinya. Dan jangan lupa tulisannya. Jadi siapkan alat tulisnya untuk kita tulis bersama. Coba bentar. Sudah muncul? Muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua. Malam ini kita bisa kembali thalabul ilmi. Kali ini mempelajari tentang mendudukkan al-azkar dan Al-Quran. Nah, sebelum itu, mari kita bedah dulu itu apa itu ilmu suluk. Ada yang tahu ilmu suluk itu apa? Basar tahu? Silakan. Iya, baik. Salah. Nah, coba Basar baca, Bas. Oke. Apa itu ilmu suluk? Suluk secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu salaka, yang berarti jalan atau arah. Seorang yang tengah berjalan di jalan yang ia pilih, maka pelakunya disebut sebagai salik. Secara istilah, suluk adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana jalan atau arah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan masih bisa untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menempuh jalan yang telah Allah berikan petunjuknya. Ya, terima Sudah? kasih, Bas. Ya. Ya, jadi secara bahasa suluk itu berasal dari salaka yang artinya jalan atau arah. Nah, adapun secara istilah ilmu suluk itu ya kurang lebih itu membahas tentang bagaimana jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada di dalam Al-Quran masa. Jadi sebelum manusia dilahirkan itu kan dia sudah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, dan mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan gitu. Jadi tiada ilah selain Allah. Maka seluruh manusia itu, seluruh manusia itu pada fitrahnya sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Kan yang menjadikan dia di dalam hadis itu
keluar dari Islam atau menjadi Nasrani Majusi itu kan kedua orang tuanya. Nah, karena manusia itu memiliki sifat dipengaruhi dan memengaruhi. Jadi pada fitrahnya manusia itu seluruhnya baik, seluruhnya itu lurus, nggak ada yang jadi berada di dalam jalan yang lurus. Lurus maksudnya di sini kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang menjadikan manusia berbelok itu karena dia terpengaruh oleh bisa jadi tadi salah satu contohnya ucapan doktrin dari orang tua agar menjadi penyembah api atau beragama Nasrani. Nah, maka kurang lebih ilmu suluk ini ilmu tentang bagaimana agar manusia bisa kembali kepada fitrahnya, yaitu ya berada di jalur yang lurus gitu, di jalan yang benar. Kembali lagi ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekilas tentang ilmu suluk ya. Nah, kemudian selanjutnya ya membahas kitab ilmu suluk. Yang pertama ada Ithaful Muslim bisyarah Hisnil Muslim karya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian yang kedua ada Syarah Adhkar As-Sabah wal Masa karya Syekh bin Muhammad Al-Qasim. Jadi kitab yang utamanya itu yang tadi, yang ini. Nah, ini kitab yang utama. Ini kitab syarahnya. Ada lagi Al-Wabilus Shayyib wa Rafi'ul Kalami Thayyib karya Imam Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Qayyim Al-Jauziyah. Ini sama kitab syarahnya. Ini pun kitab syarahnya. Syarah Hisnul Muslim min Azkaril Kitab wa Sunnah karya Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Itu seputar kitab-kitabnya. Nah, sekarang masuk kepada materi inti ya, tentang mendudukan Al-Azkar dan Al-Quran. Mari kita bedah satu-satu dulu apa itu Al-Azkar dan apa itu Al-Quran. Coba baca oleh Ansor. Laris. Apa itu zikir? Zikir Iya benar, lanjut. secara etimologi kata zikir berasal dari bahasa Arab yaitu dzakaro yang berarti mengingat, menyebut, mensucikan, dan mengagungkan. Secara terminologi, zikir merupakan proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari zikir menurut Imam Ghazali adalah untuk memalingkan perhatian seorang hamba dari dunia kepada akhirat. Hati orang yang berzikir kepada Allah akan merasakan ketentraman hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Zikir terbagi menjadi dua kategori, yaitu zikir mutlak atau tidak berdasarkan Al-Quran dan zikir dengan berdasarkan Al-Quran. Sip. Itu satu, itu lagi. Oh. Lalu manakah yang lebih utama? Apakah zikir dengan menggunakan Al-Quran atau berzikir tidak menggunakan atau bersumber dari Al-Quran? Ya, terima kasih. Siap. Jadi Al-Azkar atau zikir-zikir itu zikir secara bahasa itu berarti mengingat, menyebut, mensucikan atau mengagungkan. Secara terminologi, zikir merupakan proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dari Imam
Al-Ghazali. Nah, tujuan dari zikir itu apa? Tujuan dari zikir itu untuk memalingkan perhatian seorang hamba dari dunia kepada akhirat. Dari dunia yang ia cintai kepada akhirat yang sering ia lupai, lupakan ya. Nah, jadi tujuan dari zikir itu memalingkan perhatian seorang hamba dari kecintaan dunia kepada kecintaan akhirat. Nah, zikir itu terbagi kepada dua kategori secara umum. Ada zikir yang bersumber dari Al-Quran, artinya bacaan zikir itu ya bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Dan ada juga zikir yang bukan dari Al-Quran gitu. Seperti kayak ya doa-doa gitu. Doa-doa yang bukan dari Al-Quran maksudnya. Nah, terus antara zikir berdasar apa yang bersumber dari Al-Quran dan yang bukan dari Al-Quran, mana gitu yang lebih utama? Sebelum masuk bahas itu, perlu dibahas dulu apa itu Al-Quran gitu kan. Coba menurut Hizbi, Al-Quran itu apa, Bi? Ayo Kang Hisbi atuh, ayo. Apa kan? Kalamullah. Al-Quran itu apa sih? Ya, itu kalam Allah, firman Allah yang gitu. Kata Nabi Muhammad. Punten suaranya kecil. Oh ya, aduh ya Allah. Tidak jelas suaranya. Ya, Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berturut-turut, berangsur-angsur. Bukankah itu? Ya, siap. Benar. Mari kita cek. Coba Kang Redo baca. Dari mana? Itu Dari Quran, apa? itu Quran. Iya, Apa itu Al-Quran? iya benar. Stop. Secara etimologi Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qoro'a yang artinya membaca. Terus, Terus lanjut. terus enggak? Iya, lanjut. Secara terminologi Al-Quran bermakna kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Bukti bahwa Al-Quran terpelihara adalah dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, bahkan akhir zaman nanti. Ya, terima kasih. Jadi Al-Quran secara bahasanya itu berasal dari kata qoro'a. Al-Quran itu bentuk masdar yang artinya bacaan. Secara terminologi atau secara istilah, benar tadi kata Kang Hizbi, kalam Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya adalah ibadah. Terkait Al-Quran ini kan perkataan siapa ya? Dari orientalis gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau Al-Quran itu kalam Nabi. Nah, padahal Panji Gumilang. anjing bilang. Iya, padahal ada
Padahal faktanya itu tidak demikian. Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Allah berfirman tuh di dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Jadi ya ada pembahasan panjang kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, itu lumayan panjang ininya pembahasannya. Seperti kayak nanti ada masuk ke substansi bahasa itu makna atau simbol gitu. Ya itu pembahasan lain lah gitu. Jadi intinya mah Al-Quran itu bukan kalam Nabi gitu. Kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nah, lalu kemudian Al-Quran ini kan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi syariat-syariat yang dulu itu, zaman dulu itu kan masih berubah-ubah dan disempurnakan lah gitu oleh Al-Quran. Lanjut selanjutnya, nah, mendudukan Al-Azkar dan Al-Quran. Coba ada siapa di sini? Kang Faiz boleh. Kemarin, Pak. Boleh dibaca, Is. Mendudukan Al-Azkar dan Al-Quran. Berdasarkan penjelasan dari para ulama, bahwa pada dasarnya zikir yang paling utama itu adalah zikir dengan menggunakan Al-Quran. Berzikir dengan menggunakan Al-Quran, meski tidak memahami makna apa yang dibaca, sudah mendapatkan ganjaran. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang mendapatkan ganjaran pada tiap huruf yang ada di dalam Al-Quran manakala dibaca. Berbeda jika berzikir selain menggunakan Al-Quran, apabila seorang berzikir dan tidak memahami maknanya, maka zikir yang ia ucapkan kurang berkualitas. Alasan zikir Al-Quran lebih diutamakan adalah karena para ulama khawatir jika banyak masyarakat yang selalu berzikir, zikir mutlak, namun tidak menjadikan pribadinya semakin dekat dengan Allah. Maksudnya adalah ia berzikir tapi tidak disertai dengan pemahamannya. Yang dimaksud zikir dengan Al-Quran lebih utama itu tidak menafikan juga bahwa zikir selain dari Al-Quran itu tidak utama. Karena pada faktanya ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan zikir tersebut itu lebih utama dibandingkan dengan zikir Al-Quran. Contohnya seperti zikir muayyan, zikir yang terikat waktu. Ya, terima kasih. Nah, jadi nyambung tadi ya dari slide sebelumnya, mana yang lebih utama antara zikir selain Al-Quran atau zikir dengan Al-Quran? Ternyata para ulama itu berpendapat bahwa zikir dengan menggunakan Al-Quran itu lebih utama ketimbang tidak menggunakan Al-Quran. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita berzikir dengan Al-Quran, itu kan dalam hadis kan ada kan, tiap kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, itu kan ganjarannya 10 kebaikan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan zikir tidak menggunakan Al-Quran, itu saya pribadi belum menemukan hadis jelasnya gitu. Apakah ya maksudnya sejelas
kan kalau Al-Quran itu kan setiap hurufnya satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Nah, bagaimana kalau zikir dengan tidak menggunakan Al-Quran gitu? Namun bab ini kan bab pemberian ganjaran atau pahala itu kan hak prerogatifnya Allah gitu. Makanya saya di situ menyebutkan apabila zikir bukan berdasarkan Al-Quran, lalu kemudian ia tidak mengetahui maknanya, maka zikir itu kurang berkualitas. Gitu. Bahasanya kurang berkualitas, bukan tidak diberi ganjaran pahala gitu. Ya. Nah, para ulama itu khawatir. Jadi takutnya banyak masyarakat yang udah banyak-banyak zikir gitu, zikir selain Al-Quran. Udah banyak zikir, terus tidak paham maknanya. Nah, jadi takut gitu, takut ya ngapain lah gitu. Masih lebih masih lebih unggul yang dia zikir misalkan satu kali nih, tapi ia paham gitu dengan makna, dengan isinya gitu. Nah, zikir yang demikian, ini zikir mutlak ya. Zikir yang demikian itu lebih utama ketimbang zikir yang banyak gitu, namun tidak paham. Nah, lalu selanjutnya yang dimaksud zikir dengan Al-Quran lebih utama itu tidak menafikan juga bahwa zikir selain dari Al-Quran itu tidak utama. Karena pada faktanya ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan zikir tersebut lebih utama dengan zikir Al-Quran. Contohnya seperti zikir muayyan. Nah, jadi zikir utama, kan tadi para ulama kan mengatakan bahwa zikir utama itu adalah berzikir dengan Al-Quran. Nah, tapi perkataan yang itu tuh tidak saklek gitu. Tidak, ya pokoknya yang paling utama Al-Quran lah. Nggak ada yang utama lebih Al-Quran lah. Zikir selain Quran itu, zikir muayyan, yaitu zikir yang terikat waktu. Nah, itu bisa menjadi lebih utama dibandingkan dengan zikir Al-Quran. Contohnya seperti dalam sholat lah. Dalam sholat itu kan ada berbagai macam hadis kan, menyebutkan bagaimana doa atau zikir Nabi ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, itu kan bukan dari zikir Al-Quran gitu. Maksudnya doanya bukan berasal dari Al-Quran. Nah, pada saat misalkan ketika kita ruku, nah itu lebih utamanya membaca zikir yang Nabi ajarkan gitu. Bukan malah ketika ruku kita ya mengada-ngada gitu baca Quran, atau full lah seluruhnya dalam sholat itu kita membaca Al-Quran, ruku, sujud, sampai terakhir lah gitu baca Quran. Nah, jadi demikian gitu. Contoh lainnya ada wirid bada sholat gitu. Wirid bada sholat itu kan mungkin ada beberapa yang dari Al-Quran dan mungkin tidak. Nah, ketika kita beres sholat, itu yang lebih utama, zikirnya ya zikir yang sebagaimana Nabi gitu, telah Nabi contohkan. Ketika kita beres sholat nih, kita memilih lebih baik mana, zikir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, beres sholat langsung baca Al-Quran, atau beres sholat langsung wirid seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, dalam kasus ini kan zikir pada sholat itu kan terbatas waktunya. Ya pokoknya habis sholat lah gitu. Nah, tentu yang lebih utama di sini itu zikir
wirid ba'da sholat, bukan membaca Al-Quran. Itu kurang lebih lah. Jadi menundukkan Al-Azkar dan Al-Quran itu pada umumnya gitu. Zikir yang utama itu Al-Quran. Karena ada penjelasan juga dalam hadis kan, walaupun ya kita tidak paham akan maknanya, ketika kita baca huruf satu aja di dalam Al-Quran, itu kan ada ganjarannya. Sedangkan zikir di luar Quran kan tidak demikian gitu. Makanya para ulama lebih mengutamakan zikir di dalam Al-Quran atau bersumber dari Al-Quran gitu, dibanding zikir di luar dari Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan keempat ya. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu secara umum zikir yang utama tadi ya, ada zikir dengan Al-Quran, itu salah. Secara umum, astagfirullah. Secara umum zikir yang utama itu adalah zikir dengan Al-Quran. Benar tadi. Namun kan faktanya kan ternyata ada zikir yang lebih utama dibandingkan dengan Al-Quran, yaitu zikir muayyan tadi gitu. Jadi yang zikir yang terikat dengan waktu. Kemudian yang kedua, dari segi waktu zikir terbagi menjadi dua, mutlak dan muayyan. Zikir yang tidak terikat waktu, jadi kapan saja gitu. Dan zikir muayyan yang terikat waktu. Yang ketiga, keutamaan zikir Al-Quran bisa tergantikan dengan zikir muayyan, yaitu zikir yang terikat dengan waktu. Yang keempat, yang terakhir, pentingnya untuk meresapi setiap bacaan zikir. Nah, jadi membahas zikir itu, intinya mah apa yang kita ucapkan, zikirkan, itu kita harus tahu maknanya gitu. Agar ya berkualitas zikir yang kita ucapkan itu. Tidak hanya di ucapan saja, tapi kan hati juga hadir gitu dalam berzikir. Seperti tadi ada dalam syarah kitab Hisnul Muslim kan, zikir yang paling utama itu menyatukan lisan dengan hati gitu. Jadi tidak sekedar kita mengucapkan saja tanpa tahu maknanya gitu. Lebih berkualitas lagi kita mengucapkan, menghadirkan hati dan juga tahu maknanya gitu. Dan disclaimer juga gitu, pembahasan ini saya pikir saya sampaikan kepada orang yang menuntut ilmu agama Islam, bukan dari benar awal-awal banget gitu. Karena saya khawatir ketika mendengar penjelasan ini nanti ada yang berkesimpulan bahwa wah berarti zikir yang misalkan udah biasa dilakukan, misalkan setiap di perjalanan selalu istighfar gitu, tanpa tahu maknanya, atau zikir yang lain gitu udah banyak gitu, jadi ditinggalkan gitu. Nah, takutnya seperti itu. Makanya insya Allah peserta di sini semua paham lah gitu maksud saya. Zikir yang udah biasa banyak gitu, walaupun tidak tahu artinya, itu tidak apa-apa menurut saya. Jangan ditinggalkan. Saya mikirnya itu kan sesuatu yang biasa diucapkan gitu kan, nanti suka jadi latah gitu lah. Misalkan kita suka beristighfar, bertasbih gitu. Ketika ada hal yang mengejutkan gitu kan, masih lebih baik keluarnya yang baik gitu, daripada keluarnya yang buruk-buruk gitu. Anjing Nah, misalkan gitu. Iya, itu gak boleh gitu.
lebih baik astagfirullah gitu. Atau iya yang kalimat-kalimat baik lainnya lah itu ya. Jadi insya Allah lah peserta di sini semuanya paham gitu materi yang saya sampaikan. Yang sudah biasa zikir selain dari Al-Quran maksudnya. Itu ya terus walaupun belum paham maknanya nggak apa-apa teruskan daripada ditinggalkan. Kemudian apalagi? Oh, nah ada quotes of the day. Membahas zikir tidak cukup dengan membahas seberapa banyak kuantitasnya. Akan tetapi membahas zikir juga membahas tentang seberapa berkualitasnya zikir yang diucapkan. Ya, jadi bahasan zikir Allah, ini Allah, Allah. tidak hanya membahas kuantitas, tapi membahas juga kualitas. Zikir yang banyak, lalu memahami maknanya, itu kan lebih baik daripada zikir yang banyak, tidak memahami makna. Seperti itu. Atau zikir yang sedikit, paham makna, itu bisa jadi lebih baik daripada zikir yang banyak, namun tidak memahami makna. Seperti itu. Iya, alhamdulillah semoga bermanfaat. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari sesi diskusi mungkin atau pertanyaan silahkan. Silakan Kang Redo. Ya, alhamdulillah. Terus dikanakeun teh. Oh iya ya, saya kembalikan kepada Pak MC, Pak Oke. MC Badar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron. Dengan pemaparannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan insight baru tentang bagaimana kita bisa mendudukkan secara bijak Al-Adhkar dan Al-Quran. Selanjutnya, saya persilakan barangkali ada yang ingin bertanya untuk mengacungkan terlebih dahulu. Iya. Oh ya. Untuk Kang Redo, mangga. Saya persilakan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC Badal dan MC Asli yang baru datang. Kan tadi disinggung sedikit tentang apa? Edo on cam. Oh iya, sabar. Nyisir heula. Gelap anu lagi di luar. Nah, kan tadi disinggung sedikit tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu ada yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukan kalam Allah melainkan kalam Nabi. Nah, misalnya kita ditanya sama siapapun itu yang meragukan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu firman Allah dan apa ya, kalam Tuhan tuh gak mungkin, ini kata mereka ya, kalam Allah tuh kalam Tuhan itu gak mungkin bakal dimengerti oleh manusia gitu. Jadi ketika si wahyu itu turun kepada Nabi, nah setelah itu si Al-Quran itu jadi teks biasa gitu, jadi teks manusiawi gitu, bukan real firman Tuhan gitu. Nah terus jadi si kalam Tuhan yang asli itu hanya di lauh mahfud gitu. Kalam Tuhan yang asli itu bukan waktu diturunkan kepada Nabi. Kita kan kalau kita menjawabnya dengan dalil kan nggak mungkin ya, maksudnya banyaklah Al-Quran yang menjelaskan bahwa sebenarnya Quran itu firman Allah gitu kan. Tapi gimana kita cara menjawabnya dengan dengan logika lah istilahnya. Itu mungkin.
Iya, terima kasih atas pertanyaan. Bentar ya. Santai, santai. Ansor, bantu jawab. Udah dulu, Riz. Udah dulu aja tuh. Ya, mungkin sedikit dari saya. Sepengetahuan saya, pernah dibahas waktu itu di ini ya, di kampus. Waduh, Win. Ngeri, Win. Ngeri, Edan. Gila Ada, yang kuliah, Masya Allah yang kuliah. Masya Allah, Riz. jadi kata dosennya itu gini, eh ini sedikit ya menyinggung. Al-Quran itu kan diturunkan secara berbahasa Arab. Nah, substansi dari sebuah bahasa itu ada simbol dan juga makna. Nah, yang disampaikan Allah kepada Nabi melalui Jibril itu sepemahaman saya ya, itu wallahu alam gitu bahasanya seperti apa. Cuman kan pada saat itu ketika Allah ingin menurunkan kepada Nabi pada zaman-zamannya Nabi, itu bahasa yang paling istilahnya yang paling viral gitulah, yang paling umum, paling terkenal itu bahasanya Quraisy, bahasa Arab gitu. Maka dari substansi bahasa ini yang Allah turunkan kepada Nabi ini, itu kan substansi kan ada dua, simbol dan makna. Nah, Allah tuh menggunakan yang makna. Jadi wallahu alam dari Allah kepada Jibril bagaimana, cuman maknanya itu ya seperti itu gitu, tidak berubah. Sampai kepada Nabi berbahasa Arab, itu kan memudahkan juga buat Nabi untuk menyebarkan agama Allah gitu. Itu sepemahaman saya kurang lebih gitu. Barangkali dari kawan-kawan ada, silahkan. Silahkan Pak Ustadz Hisbi. Berarti kan itu lebih ke apa ya? Lebih ke pertanyaannya gini, kenapa Al-Quran berbahasa Arab kan kalau gitu? Kenapa Al-Quran Ya, diturun dengan bahasa Arab? ya, Nah, kalau pertanyaannya eh Quran tuh emang secara ini ya, maksudnya secara logika juga kalam Al-Quran itu kalam Nabi gitu, bukan kalam Tuhan karena tidak mungkin firman Tuhan bisa dimengerti oleh manusia, bahasa Tuhan dimengerti oleh manusia tuh. Terus gimana kita menjawab bahwa memastikan atau mengklarifikasi kepada mereka bahwa enggak Al-Quran itu adalah kalam Tuhan gitu. Gimana guys? Apalagi ya kan boleh barangkali dari yang lain. mungkin di UIN kan UIN Jakarta atau UIN Bandung itu kan Win Mesir, Win katanya, Mesir. Gontor, ada gontor. matkul khusus tentang hermeneutika kan kalau nggak salah, nggak tahu benar gak sih? Di Gontor kita mah, di Unida. Di Unida eta mah. Tapi ya. Bagian pan UIN UIN Jakarta mah ada Hari. ada kan? Mulai mungkin Kang Ansor, Kang Basar. Ngartos abi mah. Paling abi Tapi mah gitu. narima we ngapalkeun abi mah enak mah. Rutin di Masya Allah. rumah. Udah berapa juz Zur? Jadi berkurang no. Gimana, Bas? Tahu? Pak Is? Atau yang lain? Pertanyaan nanti
bagaimana membuktikan bahwa Ya, Al-Quran itu kalam Allah? tapi jangan cara dalil gitu. Nah, kalau anak sih ini lebih ke mereka pun nggak akan pernah bisa, bahasanya gitu, nggak akan pernah bisa menerima karena sumber ilmunya juga udah beda. Mereka nggak menerima sumber ilmu yang sifatnya kepercayaan. Jadi harus ilmiah, harus dibuktikan, bahasa kasarnya kan gitu. Nah, kayak contoh itu tentang tanzilnya bahasa Allah kepada Nabi, apakah terubah atau tidak, kan kita memang nggak bisa membuktikan kecuali dengan dalil. Sedangkan dalil kaitannya itu dengan kepercayaan kita. Nah, makanya yang ditusuk, yang di apa ya, yang di bukan permasalahkan, yang kita counter dari kita tuh hanya bisa tentang kepercayaan tersebut. Sebagai contoh kan yang suka dibahasain sama orang-orang, kenapa sampai sekarang kamu bisa percaya kepada masinis, sopir, dan lain sebagainya, padahal kamu belum membuktikan bahwa mereka itu layak untuk menjadi supir, layak menjadi masinis. Karena kamu kan ingin ke tujuan yang kamu akan datangi kelak. Ini bahasa-bahasa cara untuk menentang bagaimana kepercayaan itu pasti ada di setiap orang. Nah, begitu pula tentang keimanan kita terhadap Al-Quran. Ini sangat bukan berarti tidak bisa dilogikkan, tapi minimal ketidaktahuan kita sebagai orang awam itu membuktikannya dengan bahwa kepercayaan itu akan tetap ada kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, jadi di sini titik beratnya. Kalau menurut anak sebagai orang awam ya. Soalnya apa, Allahu Dok? Akbar. Soalnya apa, Dok? Keluar, saya Keluar dong ya, keluar. Ya, membuktikan apa tadi? Jadi Kabur. bahwa kalam ilahi itu Benar itu Allah. tidak terubahkan. Jadi kan kita makhluk nih, yang nggak bisa lah ukuran akal kita menjadi wadah bagi kalamullah yang maha agung. Paham nggak? Kita makhluk nih, Terubah. emang logis, Itu itu logis. itu tuh Logis. terubahkannya itu dari Allahnya ke Nabi maksudnya atau gimana? Nah, ya. Jadi dari Allah ke Nabi berubah di kadar Nabi. Nabi itu terbatas karena dia makhluk. Ini sangat sangat sering ini saya dengar juga. Nabi itu terbatas karena beliau makhluk. Gak mungkin Nabi yang ukurannya makhluk bisa menandingi esensi atau kalamullah yang begitu agung. Akalnya bisa menanding yang kayak gitu. Ya itu jawaban dari Anda paling kayak gitu. Jadi tentang sumber ilmunya. Kan kuliah Sumber nganggur ilmu kayaknya. mereka. Syukron. Tahu yang lain nih tuh. Ada yang dari UMB, ada yang dari Dari Mesir coba tuh, dari Mesir. PT Mesir, PT Mesir. Uin Mesir. Ada yang Imarot, Apalagi ada yang Acan. Ada yang RS Muhammadiyah, coba. Tapi benar Sama oke nya. bagian jenazah we. Tapi anak asa pernah dengar gitu. Memang bahasa Arab gitu.
Ulah ngada-ngada bi, mah serius bi. Nya Bener. cenah aya Serius. geuna berpendapat cenah. Tapi ieu mah salah. Jadi diterangkeun deui teh ku Jibril cenah. Soalnya kan nggak mungkin gitu diterangkeun ku Jibril. Terus anu lebih parah deui kumaha Nabi. Tah Parah lamun deui. kitu eta mah bisa di ieu tapi da anggar dibantahna ku dalil anu dalil la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Matak Jadi aya nggak mungkin pelajaran. diubah sama Jibril. Eta edo kan geus belajar man hermeneutika naon. Matak aya mantik, Tuh atuh ilmu Hermeneutik filsafat. coba atuh sih. Mataknya ada ilmu Gontar, filsafat Win kayak gitu. Gontar. Itu tuh yang udah belajar lah. Yang di universitas tingkat 3 sekarang. Dia tuh yang udah semester 3 duluan tuh. Ya gimana ya? Saya di sini nggak tahu. Makanya nanya. Pengen tahu gitu pandangan dari terutama Win itu Win yang apa ya yang rame lah itu. Bahkan rektor UIN dulu siapa namanya? Amin Abdullah kalau nggak salah. Katanya Amin Rais. tafsir para ulama yang sekarang tuh sudah tidak relevan dengan zaman sekarang dan tidak lagi memberi makna dan fungsi pada kehidupan umat muslim sekarang. Rektor UIN Waduh. tah. Itu mah. Mana ya Si Dok? Edo mah menjebak ya mah. Nah, oknum. Dong, Itu tok juga kitu kayak orang sahadat deui ya, cek rektor UIN tuh gitu. Menjatuhkan sih ada udah astagfirullahaladzim. Akhirnya cenah arang teh ayeuna teh kudu make hermeneutika ameh bisa sesuai dengan zaman si ayat Quran teh. Ya. Udah lanjut aja. Aneh mau nanya belum nanya. Lebih utama bersalawat atau lebih utama membaca Al-Quran? Dikotomi. Ya itu balik lagi Nanya. kan tadi secara umumnya ya lebih utama membaca Al-Quran. Kalau sholawat belum tahu tuh saya apakah ia termasuk zikir yang terikat waktu gitu. Gitu sih simpelnya, kan saya suka simpel-simpel. Berarti lebih baik tasmi daripada salawatan gitu. Pasti. Itu kan salawatan. Salatullah, salamullah. Ya tergantung. Ya nafsuti, ya nafsuti. Bagaimana ini mahasiswa Yaman tergantung katanya. Bagaimana kelanjutannya? Pak Izun mana ini? Dikitan ya? Ya kok sebenarnya mah kalau ditanya utama ya dua-duanya juga ada keutamaannya masing-masing. Di hadis-hadisnya juga udah ada dijelaskan Al-Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Salawat, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaiha sallallahu alaiha barang siapa yang bersolat kepadaku Allah akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali gitu kan. Ya sebetulnya ada keutamanya masing-masing. Cuman yang jadi permasalahan sekarang salawatnya itu salawat yang mana gitu. Ya nafsuti. Atau ya nafsuti ya kayak gitu. Ada yang bersolawat, ada yang solawatan. Ada yang salawatan. Baca Ya, ini. Kalau misalnya disebutkan keutamaan ya tentunya pasti Al-Quran. Jangankan sama sholawatan, sama hadis juga ya pasti lebih utama Al-Quran. Makanya dulu juga ketika masa meskipun Rasul sudah meninggal, wahyu sudah berhenti, Umar bin Khattab keras termasuk keras itu kan pada para sahabat, terutama kepada sahabat Abu Hurairah
mewanti-wanti jangan banyak menyebarkan hadis, jangan banyak mengajarkan hadis. Ajarkan Al-Qur'an, ajarkan Al-Qur'an. Kata Umar bin Khattab, takutnya kata Umar. Kalau misalkan banyak meriwayatkan hadis, nanti umat katanya meninggalkan Al-Qur'an. Dari situ juga udah terjawab gitu kan. Ya kalau misalkan mau dibanding-bandingkan, tapi jangan dibanding-bandingkan ya, ada namanya juga kebaikan, jalani aja. Cuman ya kalau misalkan mau ditanyakan seperti itu ya udah pasti Al-Qur'an. Dengan hadis aja Al-Qur'an, apalagi dengan sholawat, komodai jeung sholawatan. Anak ingat do, jika nama di Jibril nate, di Allah ke Jibril nate make bahasa Arab. Kan logotul janah cenah bahasa Arab teh. Benar teh. Waduh. Sokobe istri. Benar teh. Logotul Alumni janah kan surga. bahasa Arab. Dia mah mengira-ngira. Mungkin kita bisa dalami nanti. Kayaknya ada sih itu di Ya ada. pelajaran ulum Quran do. Ada Ustadz Ada. Saiful Japar. Karena orang ada ini Ustadz Saiful. Kumaha cik? Kumaha sih kumaha. Poho daya euy. Di kelas main bis simulator. Pokoknya mah Ya, mungkin ikutul maut. Lah. pertanyaan yang lain tuh mungkin ada yang bertanya. Ya barangkali ada Yang pertanyaan lain. atau diskusi yang lain. Angkat tangan. Oh, sudah berarti ya. Sudah terlalu lama. Ansur udah ngantuk. Belum, Dok. Besok masuk lagi, Dok. Oke. Keras. Libur Ya, dong, Son. paling. Melpi udah datang belum? Melpi teh. Ada ini. Udah. Oh, ini. Ah ya. Bayar kas, guys. Nanti Udah, awal Jess. bulan. Dan ditutup ya. Oh ya, benar. Tutup dulu, Baso. Tutup. Ya. Ya, alhamdulillah. Pertemuan kali ini sudah kita jalani dan saya sebagai MC Badal mengatakan jazakumullah khairan kasiron buat teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan semangat terus dan Amin. insyaallah terus berjalan istiqomah ke depannya, jangan sampai ada rasa males jangan kayak gitu. Mudah-mudahan terus semangat Mau dan tidak, Bang? insyaallah ada evaluasi sebentar ya. Setiap bulannya ada evaluasi khusus kelas eteril ini, tapi rekamannya dimatikan dulu. Syukron buat rekamannya. Matiin itu. Ilma